Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nia untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan 5 ya. Nah, untuk pertemuan 5 materinya adalah desain antarmuka atau interface. Nah, desain antarmuka yang pertama yaitu merefleksikan model mental user, merefleksikan kombinasi pengalaman dunia nyata, pengalaman dari software lain, dan penggunaan komputer secara umum. Jadi dalam mendesain antarmuka kita melihat lagi nih software-software yang sudah ada misalkan. Makanya kita buatkan ke pengalaman dari software lain atau pengalaman dari dunia nyata. Jadi yang pengalaman dunia nyata yang nanti akan kita lakukan desainnya gitu ya, dan penggunaan komputer secara umum ya. Nah, explicit action adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Sedangkan implied action adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Nah, pada desain antarmuka ada yang namanya direct manipulation, yaitu user mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Contohnya kayak misalkan kalian melakukan suatu desain, ya, misalkan kalian melakukan desain mockup, ya, ketika kalian misalkan mengambil lembar kerja itu akan langsung kalian melihat hasilnya gitu. Oh, kamu misalkan mengambil form. Nah, maka begitu kamu mengambil form, kita akan langsung lihat form sudah ada di lembar kerja kita. Nah, misalkan kita akan membuat text box atau button misalkan. Begitu kita tarik, nah di lembar kerja kita itu kita sudah langsung melihat hasilnya atau dampaknya, ya. Berikutnya adalah user control. Nah, pada user control yaitu mengizinkan user untuk mengontrol dan menginisialisasi aksinya. Jadi kayak tadi, misalkan, oh kamu mau bikin button, berarti begitu kamu mendirect objek button gitu ya, nah itu sudah terlihat hasilnya dan kamu bisa mengontrol itu button untuk apa misalkan. Kalau misalkan button itu, oh button untuk menyimpan data misalkan. Begitu kamu buatkan di situ button simpan data, nanti kamu bisa mengontrol ketika itu diklik akan kemana, akan berpindah halaman atau enggak gitu. Ataukah hanya menyimpan langsung ke database, memberikan message bahwa pesan sudah tersimpan, atau langsung menampilkan sesuatu, misalkan kayak formulir pendaftaran anggota, misalkan anggota perpustakaan. Begitu kamu klik simpan datanya, maka akan langsung ditampilkan kartu anggota yang sudah didesain. Nah, itu tadi user control ya. Nah, berikutnya feedback dan communication. Selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi ya. Nah, prinsip desain antarmuka yang lain adalah konsistensi, yaitu user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain. Gitu ya. Lalu berikutnya, what you see is what you get. Jadi tidak ada perbedaan antara apa yang kamu lihat di layar dengan hasil outputnya. Karena yang di layar itulah yang kamu desain, maka itulah hasil outputnya. Gitu ya. Lalu, aesthetic integrity. Ya, informasi yang diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik, ya, estetik, ya, visualnya yang baik. Lalu interface design meliputi antarmuka program internal dan eksternal serta desain untuk antarmuka pengguna. Desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Nah, desain software yang baik yang pertama adalah high performance ya. Software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh banyak user ya. Jadi kalaupun desainnya dibuat baik, dibuat seindah mungkin, sebagus mungkin, seefisien mungkin gitu. Tapi kalau dia tidak mempunyai high performance itu nggak berguna gitu ya. Kenapa? Karena kita contohkan saja misalkan pada saat kalian melihat nilai gitu ya, melihat nilai melalui website atau melalui ruang mahasiswa kalian. Nah, dulu ruang mahasiswa kalian itu misalkan itu didesain sudah bagus gitu ya. Tetapi begitu pengumuman untuk nilai UTS atau UAS keluar, website langsung down gitu.
Jadi software-nya itu langsung down. Kenapa? Karena servernya tidak mampu untuk menangani akses beribu-ribu user atau akses user yang sangat banyak gitu. Jadi langsung down. Nah, desain yang kita buat ya percuma. Kenapa? Karena nggak high performance gitu ya. Lalu pada saat diklik ternyata lambat gitu ya. Itu juga mengurangi nilai dari desainnya itu sendiri gitu ya. Yang kedua adalah mudah digunakan. Ya, software yang dibuat mempunyai sifat easy to use atau mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Yang tadi ya yang namanya mudah digunakan itu kayak user friendly gitu ya, yang sangat memudahkan user untuk digunakan gitu ya. Jadi tadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk belajar menggunakan software itu. Lalu berikutnya penampilan yang baik ya. Software mempunyai antarmuka atau interface yang baik sehingga user tidak merasa jenuh gitu. Makanya kalau di sebuah perusahaan besar ya, di sebuah perusahaan besar kayak misalkan ya Tokopedia atau Shopee itu orang yang melakukan desain interface dengan orang yang melakukan desain user experience UX design itu berbeda gitu ya. Kenapa? Karena tadi supaya apa? Supaya tampilannya baik, maka pekerjaannya nggak bisa digabung gitu. Jadi harus dipisah sesuai dengan kemampuan dari atau skill dari si tadi usernya, gitu ya. User yang mendesainnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah reliability, yaitu kehandalan. Sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan, ya, kehandalan. Jadi kalau misalkan kalian membangun suatu software untuk e-commerce yang kecil atau yang e-commerce yang hanya untuk satu toko dengan membangun suatu software cyber mall itu seperti kayak kumpulan penjual dan pembeli gitu ya, banyak kayak mall gitu tapi berbasis cyber. Contohnya kayak Tokopedia. Sebenarnya kalau Tokopedia itu bukan toko yang satu toko ya, tapi dia sudah masuk ke cyber mall kalau menurut saya, karena di situ bertemu sekian banyak pembeli dan sekian banyak penjual. Nah, itu software yang dibangun juga harus handal gitu ya, harus melakukan fungsinya dengan baik ya, dan teliti. Kenapa? Karena yang akan diproses oleh software itu nggak cuman informasi saja, nggak cuma data saja, tapi keuangan juga gitu, akan berhubungan dengan keuangan gitu ya. Berikutnya, mampu beradaptasi ya. Mampu beradaptasi sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Lalu interoperability, yaitu software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain ya. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas untuk ekspor dan import data dari aplikasi lain. Contohnya kayak banyak ya. Kayak misalkan contohnya saja itu aplikasi untuk desain database nih, misalkan. Nah, pada saat kita mendesain table-nya, merancang database-nya di situ, nah, ketika sudah selesai rancangan IRD-nya, misalkan, itu bisa kita langsung bisa kita langsung ekspor ke MySQL, gitu ya. Begitu juga MySQL, jadi kalau misalkan sudah ada nih database dari aplikasi database pembuat database yang lain gitu, pada saat kita membuka di MySQL, kita tinggal import aja, gitu ya, itu bisa. Nah, itu contoh interoperability ya. Software-nya harus bisa berinteraksi ya dengan aplikasi yang lain. Berikutnya mobility ya. Software yang dibuat dapat berjalan pada macam-macam sistem operasi. Ya, kayak tadi misalkan kalau kalian ngebangun software berbasis mobile gitu ya. Nah, kalian jangan yang membangun hanya yang berbasis bisa dibuka di Android aja, tapi misalkan bisa dibuka di sistem operasi lain kayak misalkan Windows ya, atau misalkan iOS ya, atau misalkan Android ya. Jadi semuanya bisa dilakukan atau berjalan di semua sistem operasi. Ya. Nah, keputusan apa saja yang bisa diambil pada saat kita melakukan desain gitu ya. Yang pertama adalah semakin besar aplikasi maka menjadi semakin lambat prosesnya gitu ya. Jadi usahakan aplikasi dibuat sebaik mungkin gitu ya, disesuaikan dengan fungsinya gitu. Berikutnya adalah user interface pada aplikasi semakin kompleks.
ya. Terus waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lebih lama. Karena kan selain aplikasinya di-launching, kalau misalkan suatu aplikasi itu di-launching dan digunakan, maka untuk melakukan pengembangan itu kan nggak cuman oh setelah di-launching, oke kita kembangkan lagi kan enggak, tapi kita harus melihat bagaimana reaksi dari si user saat menggunakan aplikasi kita. Nah, nanti dari situ kita buatkan misalkan kuesioner atau evaluasi untuk softwarenya, baru kita mengembangkan fitur yang baru. Nah, fitur yang baru juga kan nggak bisa langsung dirilis untuk langsung digunakan, tapi dirilis secara beta terlebih dahulu, baru fix digunakan. Nah, makanya diperlukan waktu ya untuk mengembangkan fitur yang lebih baru. Berikutnya adalah dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar. Ya, jadi dalam suatu aplikasi ya ada yang namanya dokumen help ya. Nah, artinya kalau yang namanya dokumen help itu kita memberitahu user kalau misalkan ada kendala di software kita nih, kira-kira kendalanya apa, kita cari aja, nanti sudah ada cara-cara untuk menyelesaikan kendala tersebut. Lalu berikutnya, resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada. Ya. Berikutnya adalah meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Ya. Kalau misalkan dulu contohnya kalian menggunakan Tokopedia ya atau menggunakan aplikasi yang lain, nah pada saat kita sudah melakukan pembayaran untuk validasinya kita harus upload struk dulu gitu. Nah kalau sekarang kan kalau bisa sudah menggunakan misalkan virtual account. Nah kalau udah menggunakan virtual account, begitu kita bayar sudah akan otomatis langsung tervalidasi. Gitu ya. Nah kita masuk ke mendesain layout. Nah, ada beberapa model aplikasi ya. Yang pertama, model aplikasi berbasis dokumen. Aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Aplikasi yang berbasis dokumen, contohnya Microsoft Word, Excel, OpenOffice, Corel, Photoshop, dan lain-lain. Nah, ini berbasis dokumen. Nah, berbasis non-dokumen. Ya, aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contoh dari aplikasi berbasis non-dokumen adalah Microsoft Outlook, MySQL, Mayop, dan lain-lain. Jadi kayak ini aplikasi kerja ya, lembar kerja kita. Berikutnya adalah aplikasi utilitas. Ya, aplikasi ini sifatnya adalah untuk penunjang saja, ya sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi. Ya, contohnya seperti aplikasi untuk mendengarkan musik atau menonton video, Winamp, Media Player, Power DVD, dan lain-lain. Atau misalkan software-software untuk antivirus kayak Kaspersky, Norton, dan lain-lain. Ya. Ini ada tadi model aplikasi ada 3 ya. Yang pertama dokumen, non-dokumen, dan utilitas. Nah, ini contoh layout berbasis tadi yang dokumen ya. Contohnya kayak Word. Ada header, ada menu bar, toolbar, pen, lembar kerja. Nah, berikutnya kalau yang berbasis non-dokumen seperti ini ya. Jadi kita langsung kita mengerjakan apa yang mau kita lakukan di sini. Kayak misalkan ini MySQL, berarti kita langsung desain database dan tabelnya. Atau misalkan Mayop, berarti kita langsung memasukkan data ke sini. Jadi nanti dari software ini akan menghasilkan yang kita minta, misalkan apakah laporan sales, apakah laporan purchase, ataukah laporan stok dan lain, ataukah laporan supplier dan lain-lain. Jadi ini kalau kayak Mayop Accounting, ini software untuk accounting ya. Berikutnya yang ketiga nih contoh layout utilitas ya. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi tadi ya. Ini aplikasi untuk memutar musik atau video. Nah, untuk merancang tampilan ya, kita melakukan 2 pendekatan. Yang pertama user-centered design approach ya. Pendekatan perancangan berbasis pengguna merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsep user menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem atau tujuan sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem semua didasarkan pada pengalaman pengguna ya. User-centered design. Jadi desain yang berbasis pada pengguna. Berikutnya adalah user design approach ya, pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Kalau tadi kita
mendekati menggambarkan sesuai dengan si penggunanya. Jadi penggunanya ini sebagai pusatnya gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Jadi programmer berusaha membuat interface sebaik-baiknya berdasarkan pengalamannya gitu ya. Setelah jadi diberikan ke user. Tapi kalau yang user centered design, jadi kita mendekati user dulu, mencari informasi dari si user, baru kita melakukan desain ya. Nah, prinsip dan perancangan ya, ada urutan perancangan ya. Tadi urutan perancangan yang pertama adalah pemilihan ragam dialog, perancangan struktur dialog, ya, perancangan format pesan, perancangan penanganan kesalahan, dan perancangan struktur data. Nah, yang kedua adalah perancangan tampilan berbasis teks, kayak urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan. Lalu ada perancangan tampilan berbasis grafis. Nah, minggu lalu kita pelajari ya, berbasis GUI. Terdapat 5 faktor yang diperlukan, yaitu ilusi pada objek-objek, urutan visual dan fokus pengguna, lalu struktur internal, lalu kosakata grafis yang konsistensi dan sesuai, lalu kesesuaian dengan medianya. Berikutnya ada waktu tanggap, ya. Yang berikutnya adalah penanganan kesalahan, ya. Penanganan kesalahan dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan compile time error, kesalahan runtime error atau fatal error. Nah, untuk komponen antarmuka grafis, yaitu bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafis. Ya. Komponen antarmuka grafis, contohnya misalkan tombol ditekan, text field, text area, gitu ya. Lalu spin box, checkbox, tombol radio, list box, combo box, dan label box. Jadi ini contoh dari kalau kita mendesain aplikasi ya, tapi kita mendesainnya berbasis pada software yang berbasis visual, kayak misalkan CVV. Kalau kemarin itu kan belajar Borland C++, itu kan berbasis teks ya tadi ya, yang berbasis teks. Sedangkan kalau misalkan kita desain di visual C++, nah dia berbasis visual. Jadi kayak misalkan tombol, lalu text field, text area, atau checkbox, combo box, ya itu sudah kita tarik. Nah, biasanya kalau yang komponen antarmuka grafis, ini semuanya tinggal kita desain sesuai dengan maunya kita seperti apa. Nah, ini sudah ada grafisnya ya, sudah berbentuk objeknya. Lalu tombol tekan digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse. Jadi kayak bentuk button gitu ya. Nah, ini contoh button nih. Jadi kalau kalian merancang di kayak misalkan Visual Basic atau misalkan Visual Secrets gitu ya. Nah, ini bisa langsung nih ditekan, atau Java nih kalian bisa langsung tarik nih objeknya karena sudah ada. Nah, ini disebutnya komponen berbasis grafis. Text field. Nah, ini text field seperti ini. Text field adalah berupa kolom isian satu baris yang digunakan untuk masukkan data. Nah, ini contohnya text field ya, ini text field. Nah, propertinya banyak. Jadi text field ini kayak misalkan name untuk mengisikan nama text field. Jadi ketika nanti kalian membuatkan coding programnya, untuk objek ini namanya yang dipanggil. Misalkan chart width ini batas dari karakter yang bisa diinputkan dalam suatu teks. Gitu ya. Nah, max chart ini panjang maksimum teksnya berapa. Jadi kalau misalkan ini menentukan jumlah karakter yang diinput, misalkan 5, berarti dalam satu teks ini cuma ada 5. Tapi kalau maksimal karakter ini kita batasi, misalkan dalam satu ini ada 250, maka ketika diketikkan ya hanya ada 250 teks yang bisa diketik. Lalu tipe untuk menentukan tipe text field-nya, apakah multi-line, apakah satu baris, artinya apakah text field ini hanya bisa mengetikkan satu baris atau ketika di enter bisa menambahkan baris di bawahnya gitu ya. Ini di type. Berikutnya text area. Text area seperti ini ya. Text area ini seperti list box ya. Jadi ada beberapa software menyebutnya list box, ada beberapa software yang menyebutnya text area. Jadi sini. Jadi hampir sama dengan text field, bedanya dia bisa mengisi banyak ya, banyak baris gitu ya. Jenis-jenisnya ada atribut, placeholder, autofocus, mask length ya tadi ya. Ini jenis komponen pada text area ini berbeda
masing-masing disesuaikan dengan softwarenya. Kayak misalkan software di Visual Basic dengan software di Visual C++ atau misalkan software di Java itu berbeda atribut komponen dari teks areanya. Jadi isinya beda-beda. Berikutnya ada Spinbox, komponen antarmuka grafis yang digunakan untuk mengatur nilai suatu peubah, biasanya bertipe numerik, ya, dengan menambah atau mengurangkan dengan suatu nilai tertentu dan nilai maksimum dan minimum peubah dinyatakan dengan jelas agar tombol tidak memutar terus-menerus. Nah ini ya, jadi untuk mengisi ini kita menggunakan program. Ini hampir sama seperti Lixbox bentuknya, cuman kalau ini dia hanya satu baris, ada tombol ke atas dan ke bawah yang bisa kita pilih, ya. Nah ini untuk box, ini contohnya seperti ini, ya, sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih dari satu pilihan yang tersedia, kayak gini. Ini disebutnya checkbox, ya. Tombol radio ini seperti ini. Nah ini sebutnya namanya radio button. Atau ada beberapa software menyebutnya option button. Ada yang radio button, ada yang option button. Nah ini list box. Nah seperti ini ya. Ini sebutnya list box. Ini list box ya, digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program, ya. Berikutnya ada combo box. Apa bedanya? Kalau combo box tidak ada tombol scroll bar-nya, jadi begitu kalian pilih, kalian hanya bisa memilih satu gitu ya. Pilihan yang ada ini akan tampil. Nah, kalian bisa memilih satu gitu ya. Mempunyai fungsi yang sama dengan list box. Perbedaannya pada combo box pilihan tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol kontrol ya. Nah, pada combo box pengguna dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada dalam daftar pilihan yang tersedia ya. Ini contoh dari combo box. Berikutnya, kita akan masuk ke piranti bantu sederhana. Piranti bantu sederhana dijelaskan hanya berbentuk lembar kertas kosong, diberi nama dengan lembar yang disajikan atas 4. Ya. Ada 4 bagian pada LKT. Yang pertama adalah nomor lembar kerja, bagian tampilan, bagian navigasi, dan bagian keterangan. Nah, ini lembar kerja tampilan. Ya, contohnya ya. Jadi dia hanya berbentuk lembaran kertas kosong ya, diberi nama dengan lembar yang disajikan ya. 4 bagian, yaitu di sini ada nomor ya. Ini tampilannya, lembar tampilan, ini nomor, ini lembar tampilan, lalu ada lembar bagian navigasi dan bagian keterangan. Contoh di sini, nomor sheet-nya 5 misalkan, yaitu untuk pengisian data pribadi. Ya, pengisian data pribadi, lalu nama, ya, maka nama ada text box yang disediakan untuk nama. Jadi kalau misalkan nama itu kita sesuaikan ya pada saat kita merancang LKT ini. Misalkan, oh nama mau kita jadikan misalkan 3, nama depan, nama tengah, nama belakang, ya, nama depan, nama tengah, nama belakang. Maka text box ini juga dibagi 3 gitu. Nanti bedanya apa gitu? Bedanya adalah pada saat perancangan database-nya gitu. Perancangan database. Jadi kalau kita misalkan pada saat mendesain ini namanya satu begini ya, hanya satu teks, berarti kita menuliskan nama lengkap pada satu teks ini gitu. Nah, pada saat disimpan, nah berarti pada saat analis programmer merancang database-nya, dia hanya menggunakan entitas, misalkan entitas user gitu ya, atau entitas pelanggan. Nah, di atribut nama, dia hanya memberikan satu atribut nama. Tapi kalau misalkan kita merancang yang menjadi 3, nama depan, nama tengah, dan nama belakang, maka pada saat merancang database-nya itu juga harus dirancang 3 ya, menjadi ke composite atribut, yaitu misalkan atribut nama akan dibuat menjadi composite atribut, yaitu atribut yang memiliki nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Jadi hati-hati pada saat kita merancang LKT ini. Kenapa? Jadi harus disesuaikan dengan rancangan database-nya juga, dan nanti rancangan mockup-nya dan programnya. Jadi harus sinkron ya teman-teman. Jadi perhatikan kalau misalkan namanya mau dirancang menjadi 3, maka nanti pada saat merancang IRD itu juga harus dibuatkan ke atribut composite ya.
nama, lalu ada alamat, ya, ada kota. Nah, kota ini diberikan combo box ya, diberikan combo box, artinya kotanya bisa dipilih combo box. Lalu tanggal lahir berbentuk date picker ya. Jadi seperti ini. Jadi pada saat nanti diketik, dia akan muncul tanggal, boleh. Ya. Nah, untuk jenis kelamin, dia dibuatkan radio button atau option button, jadi bisa dipilih salah satu. Ya. Sedangkan untuk pendidikan, diberikan misalkan checkbox di sini. Checkbox ini artinya, oh pilihannya lebih dari satu. Misalkan usernya sudah menyelesaikan SD, sudah menyelesaikan SMP, SMA, dan sarjana ataupun master. Lalu di sini ada tombol, ya, tombol simpan, batal, dan selesai. Seperti itu. Lalu ada navigasinya. Ketika klik selesai, ganti tampilan dengan sheet nomor 1 misalkan. Jika klik simpan, aktifkan penyimpanan berkas dan kosongkan formulir. Borang ini formulir ya, kosongkan formulir. Jadi kalau ketika disimpan, ya, dia akan menyimpan dan ini akan bersih kembali. Gitu. Jika klik batal, maka formulirnya akan dikosongkan. Tuh. Keterangan ya, judul jendela pakai fontnya Arial 12, size-nya 12, teks pakai Arial 10, size-nya 10 dan berwarna hitam misalkan. Medan data Arial ukurannya 10, dia italik atau miring. Nah, untuk button, text button ya, lalu dibuatnya Arial dan 12 poin. Nah, ini contoh lembar kerjanya. Jadi, diingat sekali lagi untuk lembar kerja itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah tampilannya, yang ketiga adalah navigasi, yang keempat adalah keterangan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya kita masuk ke jaringan semantik tampilan. Ya, dipakai untuk memudahkan programmer saat ia menulis program untuk disesuaikan dengan navigasi pada lembar kerja. Nah, pada jaringan semantik, tampilan terdiri atas 2 komponen, yaitu nomor tampilan, ya biasa diberi notasi dengan lingkaran, dan transisi yang menyebabkan perpindahan-perpindahan ke tampilan yang lain. Ya. Biasanya dengan anak panah. Jadi di jaringan semantik hanya ada 2, yaitu nomor tampilan dan perpindahannya, transisinya menggunakan anak panah. Nah, ini contoh jaringan semantik ya. 1, berarti ini nomornya, ya, T2, T3 dan seterusnya. Lalu transisinya ya menggunakan anak panah. Gitu. Kalau misalkan T1 disimpan ke T2, T2 di escape ke T1. Dia bisa berulang kalau misalkan datanya belum benar misalkan atau datanya masih ada yang belum lengkap. Nah, ALTX dia masuk ke T3, ALTE dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan programmer ya. Programmer kalian. Jadi kalian mau merancang tampilannya itu seperti apa jaringan semantiknya. Nah, tadi ya, ini menunjukkan anak panah. Anak panah ini menunjukkan transisi, sedangkan tulisan-tulisan ini menunjukkan eventnya. Apakah dia di escape, ataukah dia di exit, ataukah dia disimpan, ataukah dia di selesai, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh lagi untuk jaringan semantik ya, misalkan di 1 nih, indeks ya, tampilan halaman awal. Jadi di keterangannya dibuat nomor 1 adalah tampilan halaman awal. Lalu nomor 2 adalah tampilan halaman daftar member ya. Kalau misalkan disimpan dari indeks ya, masuk ke sini daftar member, berarti dia klik masuk ke halaman daftar member. Nanti kalau dia di back ya berarti ke indeks lagi dan seterusnya. Nah, ini contoh dari jaringan semantik LKT ya. Nah, pada pertemuan 5 ini ya, kalian ada tugas ya teman-teman. Nah, tugasnya adalah buatlah lembar kerja LKT ya, sebuah aplikasi, cukup 1 saja ya. Nah, ini boleh kalian pilih ya, apakah tampilan transaksi penjualan, lalu apakah tampilan data karyawan, apakah tampilan untuk memasukkan data penduduk, apakah tampilan untuk pasien rumah sakit, apakah tampilan untuk melakukan rawat jalan, ataukah tampilan menggunakan booking hotel. Nah, ini ataukah boleh yang lainnya, bebas ya. Nah, ini untuk lembar kerjanya, untuk pembuatan LKT-nya boleh bebas apakah kalian menggunakan tulis tangan atau kalian menggunakan software yang lain seperti Visio atau Microsoft Word. Tapi kalau misalkan kalau kalian mau mudah gitu ya, lebih mudah itu menggunakan tulisan tangan ya. Nanti kalian scan lalu upload ke Google Drive masing-masing. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah. Oke, untuk pertemuan 5 saya rasa cukup sampai di sini ya.
Jika ada yang belum ditanyakan, nanti bisa kalian lakukan di forum diskusi maupun di WhatsApp grup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.